Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Atika Nabila dengan nomor absen 19, Prodi Sistem Informasi Universitas Malikul Saleh. Jadi, video kali ini saya akan meringkas tentang materi pada mata kuliah saya, yaitu kecerdasan bisnis. Dari pertemuan ke-1 sampai pertemuan ke-6. Oke, let's go. Yang pertama, dasar bisnis intelijen. Bisnis intelijen adalah alat analisis yang digunakan untuk menganalisis, menyimpan, mengkonsolidasi, dan mengakses banyak data yang membantu untuk membuat keputusan, seperti perangkat lunak, untuk query database, dan pelaporan. Alat untuk analisis data multidimensi dan data mining. Bisnis intelijen menjelaskan tentang suatu konsep dan metode bagaimana untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan bisnis berdasarkan sistem yang berbasiskan data. Jenis sistem informasi terbagi menjadi 3, yaitu senior manager, dia yang paling atas, yang menduduki level strategic. Middle manager itu dia level tengah, yang menduduki level manajemen. Dan yang terakhir adalah operational manager atau yang paling bawah. Ia menduduki level operasional. Strategi level membantu manajer senior untuk menangani dan menghadapi isu strategis dan perencanaan jangka panjang. Contohnya yaitu ESS atau Executive Support System. Yang kedua, management level atau middle manager. Ia membantu dalam memonitor, kontrol, pengambilan keputusan, dan kegiatan administratif dari manajer menengah. Contohnya yaitu MES atau Management Information System. Yang terakhir adalah Operational Level System atau Operational Manager. Contohnya yaitu TPS. Manajemen dapat mengambil keputusan berdasarkan fakta-fakta aktual dan tidak hanya mengandalkan intuisi serta pengalaman kuantitatif saja. Data warehouse adalah pusat repositor informasi yang mampu memberikan database berorientasi subjek yang bersifat historis yang mendukung DSS dan EIS. Fungsi dari kecerdasan bisnis adalah sebagai sistem pendukung pengambil keputusan di mana sistem dan aplikasi ini mengubah data dalam suatu perusahaan dan organisasi. Data operasional, transaksional, atau data lain ke dalam bentuk pengetahuan. Apa saja sih faktor yang menyebabkan kegagalan dalam implementasi? Faktornya yaitu yang pertama, perencanaan yang kurang matang, kualitas data kurang baik,
kurangnya mengantisipasi terhadap perubahan di organisasi. Manfaat bisnis intelijen bagi organisasi non-profit, yaitu yang pertama, meningkatkan nilai data dan informasi organisasi. 2. Memudahkan pemantauan dalam kinerja organisasi. 3. Meningkatkan nilai investasi TI yang sudah ada. 4. Menciptakan pegawai yang memiliki akses informasi yang baik. Pertemuan kedua, bisnis intelijen atau konsep data mining. Bisnis intelijen merupakan suatu teknik untuk mengubah data yang banyak menjadi suatu hal yang berguna untuk mengambil keputusan. Tapi tanpa data mining tidak akan terjadi namanya bisnis intelijen. Karena bisnis intelijen itu output atau produk yang dihasilkan berupa informasi. Bagaimana informasi itu bisa dapat, salah satunya menggunakan teknik data mining. Definisi data mining. Data adalah rekaman atau catatan terhadap fakta atau transaksi atau objek. Data mining adalah suatu teknik untuk menggali data dengan model atau metode dan algoritma tertentu yang nantinya pada akhirnya gunakan untuk mencari informasi yang dulunya belum kelihatan. Ilmu data mining gabungan dari 3 ilmu besar, yaitu yang pertama, statistik atau AI, yang kedua, machine learning atau pattern recognition, and yang ketiga, database system. Arsitektur data mining terbagi menjadi 4 yang paling penting, yaitu yang pertama, knowledge base. Daerah knowledge yang digunakan untuk memberi petunjuk pencarian atau mengevaluasi hasil pola. Yang kedua, data mining engine. Terdiri dari sekumpulan model fungsional. Yang ketiga, pattern evaluation module. Komponen yang berinteraksi dengan modul data mining untuk pencarian pola. Dan yang terakhir ada GUI atau Graphical User Interface untuk mempermudah berinteraksi dengan sistem. Tugas utama data mining terbagi menjadi 2, yaitu prediktif dan deskriptif. Apa sih prediktif itu? Prediktif yaitu memprediksi nilai dari atribut tertentu berdasarkan nilai dari atribut lainnya. Contoh, harga dolar, harga saham, dan ramalan cuaca. Dan apa sih pengertian dari deskriptif itu? Nah, deskriptif yaitu memperoleh pola atau correlation, trend cluster, trajectory, anomali
untuk menyimpulkan hubungan di dalam data. Nah, deskriptif ini lebih ke mendeskripsikan dan datanya itu sudah fix. Contoh, detak jantung seseorang, panas badan seseorang. Pertemuan ketiga, Business Intelligence, tugas data mining prediktif. Tugas data mining prediktif terdiri dari 3, yaitu yang pertama, classification, yang kedua, time series analysis, yang ketiga, regression. Apa sih classification itu? Nah, classification yaitu menemukan fungsi atau model yang membedakan kelas data. Fungsi atau model tersebut dapat berbentuk aturan, decision tree, formula matematika, atau neural network. Tujuan dari classification yaitu untuk memperkirakan kelas dari suatu objek yang labelnya itu tidak diketahui. Algoritma yang digunakan dalam classification adalah decision tree atau C4.5, artificial neural network, naive Bayes, genetic algoritma, fuzzy, cache-based reasoning, K-nearest neckboard, and supervised method. Selanjutnya, time series analysis. Time series data, sequence data yang nilainya itu setiap interval waktu tertentu. Time series data dapat dipresentasikan dalam bentuk grafik atau kurva yang menunjukkan fungsi sebuah variabel data terhadap satuan waktu. Metode yang digunakan yaitu neural network atau model backpropagation, multi-layer perception. Contohnya itu yaitu memprediksikan indeks harga saham. Yang terakhir, regression. Regression jika dibandingkan regression vs classification, maka dapat dilihat bahwa regression itu diterapkan untuk mengklasifikasikan target data numerik, classification untuk mengklasifikasikan target data kategorial. Contohnya yaitu prediksi, nilai penjualan yang akan datang berdasarkan tren data penjualan tahun sebelumnya. Algoritma yang digunakan yaitu Supervector Machine atau CVM, Generalized Linear Model atau GLM. Selanjutnya masuk ke pertemuan keempat dan kelima, Business Intelligence, tugas data mining deskriptif. Tugas dari deskriptif clustering adalah mendeskripsikan, kemudian dengan cara mengelompokkan berdasarkan kemiripan atribut. Simple Additive Weighting atau SAW. Apa sih SAW itu? SAW merupakan bagian dari business intelligence yang menjumlahkan bobot dari aspek positif
atau negatif pada setiap alternatif kriteria yang diusulkan. Metode ini perlu proses normalisasi agar dapat dibandingkan dengan semua kriteria yang menjadi dekomposisi dari semua kriteria dan alternatif. Contoh dari deskriptif clustering yaitu data pelanggan. Data pelanggan terdiri dari dua atribut, yaitu age atau umur dan income atau pendapatan. Algoritma clustering mengelompokkan kelompok data ke dalam 3 segmen berdasarkan kedua atribut, yaitu yang pertama, cluster 1, populasi berusia muda dengan pendapatan rendah. Yang kedua, cluster 2, populasi berusia menengah dengan pendapatan yang lebih tinggi. Yang ketiga, cluster 3, populasi berusia tua dengan pendapatan yang relatif rendah. Descriptive Association Rule. Descriptive Association Rule ini disebut juga dengan Market Basket Analysis. Tugas dari Descriptive Association Rule yaitu menganalisa tabel transaksi penjualan dan mengidentifikasi produk-produk yang seringkali dibeli bersamaan oleh customer. Apa sih contoh dari descriptive association? Contoh dari descriptive association yaitu marketing and sales promotion, pengelolaan rak di supermarket, dan sistem rekomendasi pintar. Tugas dari descriptive sequential analysis digunakan untuk mencari pola pada serangkaian kejadian. Implementasinya memodelkan pembelian oleh pelanggan sebagai sebuah sequence atau rangkaian data. Pertama-tama, seorang pelanggan membeli komputer, kemudian membeli speaker, dan pada akhirnya membeli sebuah webcam yang lebih canggih. Contoh descriptive sequence analysis yaitu yang pertama, rangkaian klik pada sebuah website berita. Setiap node adalah sebuah kategori URL, garis melambangkan transisi antara kategori URL. Setiap transisi dikelompokkan dengan sebuah bobot yang menggambarkan kemungkinan transisi antara satu URL dan URL yang lainnya. Selanjutnya masuk ke pertemuan ke-6, Business Intelligence Dashboard. Salah satu output dari BI dashboard adalah sebuah tampilan visual berisikan informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan dalam rangka melakukan monitoring dan sebagai dasar analisa untuk melakukan pengambilan keputusan.
Dashboard Intelligent Business adalah alat visualisasi data yang menampilkan status, data metrik, dan indikator kinerja utama atau IKU untuk semua organisasi. Dashboard mengkonsolidasi dan mengatur angka dan kadang-kadang metrik scored kinerja pada satu layar. Mereka dapat diselesaikan untuk keperluan khusus dan dapat menampilkan metrik khusus yang ditargetkan untuk satu titik pandang atau departemen. Apa sih fitur penting dari produk Dashboard BI ini? Fiturnya itu termasuk antara muka yang dapat disesuaikan dan kemampuan untuk menarik data real-time dari berbagai sumber. Oracle or Microsoft adalah salah satu vendor dari Intelligence Dashboard Business. Dashboard BI juga dapat diciptakan melalui aplikasi bisnis lain seperti Excel. Dashboard Intelligent Business kadang-kadang disebut sebagai dashboard organisasi. Dashboard Intelligent sering dianggap sebagai scorecard kinerja. Nah, apa sih perbedaan utama antara keduanya? Perbedaannya itu yaitu secara tradisional adalah bahwa dashboard intelligent business seperti dashboard mobil menunjukkan status pada titik dan waktu tertentu. Sebuah scorecard di sisi lain menampilkan kemajuan dari waktu ke waktu menuju tujuan tertentu. Dashboard dan scorecard bisa didesain secara konvergen. Sebagai contoh, beberapa produk komersial dashboard juga mencakup kemampuan untuk melacak kemajuan menuju tujuan. Sebuah produk yang menggunakan unsur-unsur dari kedua dashboard dan scorecard kadang-kadang disebut sebagai papan skor. Dashboard memiliki fungsi, yaitu yang pertama meneliti informasi dengan sekali pandang atau orang bisa melihatnya itu satu kali saja langsung tahu. Yang kedua, memberikan informasi secara efektif dan efisien. Yang ketiga, indikator kinerja atau pencapaian target. Menurut Turban 2010, Business Intelligence merupakan kombinasi dari arsitektur, tool, basis data, aplikasi, dan metodologi untuk dapat dilakukan akses data secara interaktif, memanipulasi data, dan memberikan kemampuan kepada para manajer membuat keputusan bisnis yang lebih baik karena digunakannya fakta dan sistem yang berdasarkan fakta. Menurut Wikipedia 2010, Business Intelligence atau BI mengacu pada teknik berbasis komputer yang digunakan di dalam melihat, menggali, dan menganalisis data bisnis seperti
pendapatan, penjualan, suatu produk, atau bagian serta hubungan biaya dan pemasukan. Menurut microstrategi.com, Business Intelligence atau BI membantu pelaku bisnis untuk membuat keputusan yang lebih informatif dengan ketersediaannya yang bisa tepat waktu dan dapat menjadi suatu jawaban karena dukungan data yang cukup untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan organisasi. BI menganalisis data yang disimpan di dalam data warehouse, basis data operasional, dan ERP sistem, serta mengubahnya menjadi dashboard dan laporan yang menarik dan mudah dimengerti. BI memberikan wawasan yang diperlukan untuk membuat putusan, perencanaan strategis, peningkatan efisien operasional, dan mengoptimalkan pemrosesan bisnis. Apa sih tujuan utama dari Business Intelligence Dashboard? Tujuannya yaitu 1. Memungkinkan akses interaktif ke data atau seringkali dalam bentuk real time. Yang kedua, memungkinkan manipulasi data untuk memberikan analisis yang tepat oleh manajer. Yang ketiga, menyediakan wawasan yang bernilai untuk menghasilkan putusan yang informatif dan lebih baik. Proses BI berbasis pada transformasi data ke informasi, kemudian keputusan, dan akhirnya ke aksi atau tindakan. Memfasilitasi closing the strategy gap dari suatu organisasi. Business Intelligence memiliki komponen-komponen terdiri dari yang pertama, data warehouse dan lingkungan analitis. Apa sih keuntungan dari Business Intelligence Dashboard? Menurut Wayne Wei, Exerson 2003, penghematan waktu 60%, single version of the truth 59%, meningkatkan strategi dan plans 57%, meningkatkan putusan taktis 56%, proses lebih efisien 55%, penghematan biaya 37%, meningkatkan relationship pelanggan dan mitra 36%. Menurut Thomson 2004, pelaporan lebih cepat, lebih teliti 81%, meningkatkan pengambilan keputusan 78%, meningkatkan layanan pelanggan 56%, menaikkan keuntungan 49%. Jadi, hanya itu yang dapat saya ringkas dan jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan penyebutan kata.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.